Shalom bagi kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita akan duduk dengan tenang untuk mendengar akan suara Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu, tempat, pikiran hidup kami untuk mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman ini sungguh-sungguh akan memberikan petunjuk bagi kami untuk dapat kami lakukan sesuai dengan janji dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini, Rabu 21 Juni 2023, tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Saudara-saudara yang kekasih, dalam kamus kehidupan kita sebagai manusia, pasti kita selalu diperhadapkan dengan suatu ketakutan. Namun saudara-saudara yang kekasih, dalam firman hari ini hendak mengatakan bahwa dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih dan ketakutan adalah dua hal yang berbeda, bertolak belakang. Ketakutan adalah kebalikan dari kasih. Takut adalah perasaan yang membuat seseorang merasa gentar, ngeri, menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana, tidak berani, dan perasaan gelisah. Perasaan takut adalah hal negatif yang merusak pikiran dan perasaan seseorang. Bahkan bisa berdampak seseorang itu serasa berada dalam suatu penjara. Sementara kasih adalah perasaan sayang yang dapat membuka terali-terali atau jeruji-jeruji kebencian, dendam, dan masih banyak yang lain. Kasih juga merupakan energi untuk berbuat kebaikan. Oleh sebab itu, roh kasih dalam hal ini menggambarkan suatu karakter Tuhan, karena Tuhan adalah kasih. Dan ketika kasih ada dalam di hidup seseorang, tidak ada pikiran cemas, takut, bimbang, atau merasa dirugikan, atau merasa ada sesuatu yang sangat mengganggu di dalam pikirannya. Firman Tuhan mengajarkan orang supaya kita senantiasa mengasihi, maka Allah tetap ada di dalam hati, di dalam orang yang selalu mengasihi. Kita yang senantiasa menuntun dalam setiap langkah hidup kita, apabila kita hidup dalam kasih, maka kasih yang disebutkan adalah kasih dari Allah adalah sempurna, melenyapkan segala sesuatu yang menakutkan kita. Kasih itu bertanggung jawab mewartakan firman tidak hanya dengan kata-kata saja, namun dengan perilaku, perbuatan langsung. Bahkan kasih dari Allah yang kita percaya dalam Yesus Kristus adalah kasih yang mau berkorban, mau melihat bagaimana perbuatan yang dilakukan itu adalah semata-mata untuk memberikan suatu kebaikan bagi orang lain. Kasih dalam Yesus Kristus adalah kasih yang melepaskan orang lain. Sebagaimana Allah sudah membebaskan kita dari dosa, dari berbagai pergumulan yang menakutkan dalam hidup kita. Bahkan kasih Yesus memberikan jaminan kehidupan kekal, kehidupan selama-lamanya di akhir zaman. Oleh sebab itu mari kita mewarnai kehidupan kita dengan kasih daripada Kristus. Kasih yang tidak
bermotivasi supaya kita memperoleh banyak keuntungan atau memperoleh suatu jasa dari orang lain. Tetapi kita percaya kasih Kristus yang kita lakukan, bahwa kita akan memperoleh yang disebut berkat kasih dari surga. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah Tuhan, pada saat ini kami sungguh-sungguh memiliki satu karakter hidup, yaitu di dalam roh kasih, roh di dalam Yesus Kristus. Sebab kami tahu, sebab apabila kami melakukan perbuatan kasih yang dimotivasi oleh karena kasih Tuhan dalam hidup kami, maka kami akan semakin terus dikasihi Tuhan di sepanjang hidup kami. Biarlah roh Tuhan selalu hidup mengasihi di dalam hidup kami, sehingga kami selalu melakukan hidup kasih sebagaimana yang Engkau berikan bagi hidup kami. Amin.